Oh ya Pak Tar, di tahun 2025 juga nanti ini ada dibuka pintu suci ya Pak Tar ya, Holy Door nih. Boleh Pak Tar dijelaskan mungkin juga ya itu maksudnya apa? Apakah hanya 4 basilika utama itu yang dibuka pintunya atau seperti apa dan lain sebagainya? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi saya ambil ini langsung dari website resmi Panitia Jubileum 2025 dari Vatikan ya. Dikatakan begini, dari sudut pandang simbolis, pintu suci memiliki makna khusus. Apa itu? Pintu. Pintu ini adalah tanda ya, simbol paling kuat dari jubileum. Karena tujuan utamanya peziarah adalah melewatinya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kalau tahun depan akan mengikuti ziarah jubileum 2025 di Kota Roma, di Vatikan, ya, pastikan Anda melewati pintu ini, begitu ya. Dan saya percaya itu akan dilakukan ya. Pembukaan pintu oleh Paus merupakan awal resmi tahun suci, dan tahun jubileum itu dibuka justru bukan tahun 2025 tapi di tahun 2024 tanggal 24 Desember. Indah sekali ya, pas malam Natal Pak Tar ya. Awalnya hanya ada satu pintu suci, yaitu di Basilika Santo Yohanes Lateran, atau kepala dari basilika-basilika katedral gereja di seluruh dunia. Dan kenapa? Karena itu juga adalah tahta uskup Roma. Ya, siapa uskup Roma? Paus Fransiskus ya. Kemudian untuk memungkinkan sebanyak mungkin peziarah mengambil bagian dalam pengalaman jubileum, Basilika Roma juga membuka pintu suci mereka sendiri. Ada 4 basilika kepausan ya, yaitu Basilika Santo Petrus di Vatikan, Basilika Santo Paulus di luar kota Roma, sekarang namanya ya di kota Roma, tapi nama resminya Basilika San Paolo fuori di Mura ya, di luar tembok ya, kota Roma ya. Nah, kemudian Basilika Santo Yohanes Lateran ke tahta uskup Roma, kemudian Basilika Maria Maggiore, basilika pertama yang dipersembahkan kepada Bunda Maria di barat. Ya, oke. Ketika melintasi ambang pintu suci, peziarah diingatkan akan bagian Injil Yohanes bab 10. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, melewati, ini terjemahan bahasa Indonesia mungkin agak berbeda dengan LBI dan LAI yang lainnya. Melewati pintu suci mengungkapkan keputusan untuk mengikuti dan dibimbing oleh Yesus Sang Gembala baik. Jadi ingat, ketika kita melintasi pintu suci, kita memutuskan untuk mengikuti atau mengikrarkan kembali lagi ya, jati diri kita sebagai orang Kristen. Dan bagi mereka yang bukan Kristen, mungkin itu Protestan, walaupun ya kalau di Indonesia kata Kristen hanya merujuk kepada Protestan kadang-kadang ya. Saudari-saudari Kristen kita yang lain atau pakai bahasa dari Konsili Vatikan kedua itu komunitas gerejawi lainnya, yaitu Protestan, Pentekostal ya. Ya, Anda juga diundang untuk ambil bagian dalam satu tubuh Kristus dengan satu gembala yang sedang bersiar di dunia ini, yaitu Paus. Ya, kita semua kepala gereja kita adalah Kristus. Ya, tapi ingat, Anda semua yang belum ambil bagian secara sempurna dalam gereja Katolik, satu kudus Katolik Apostolik, maka jubileum ini juga mengingatkan untuk kita satu gembala dalam Kristus dan satu juga rampak barisan, yaitu dalam gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik ini. Ya. Kemudian pintu adalah lorong yang mengantar peziarah ke bagian dalam gereja. Ya, gereja bagi kita orang Kristen itu, ingat ya, bukan cuma bangunan tapi seluruh. Ya, bahkan orang Katolik juga tahu ya, kita sebagai orang Kristen Katolik tahu gereja itu ada 3. Gereja yang sedang bersiara, gereja yang
ada di api penyucian yang sedang berjaya, dan gereja yang sudah jaya itu para kudus di surga. Begitu kan? Nah, bagi tadi sudah ingat, gereja juga adalah simbol persekutuan yang mengikat setiap orang percaya kepada Kristus. Gereja adalah tempat perjumpaan dan dialog, rekonsiliasi dan perdamaian yang menanti setiap peziarah. Nah, jadi itu kurang lebih teman-teman bisa dibuka di jubileum2025.fa. Nah, pertanyaan berikut, apakah hanya di Roma? Pada bulan Mei, ketika dokumen Bula yang mengumumkan secara resmi tentang jubileum itu, Spes non confundit, iman tidak mengecewakan, itu nampaknya diberikan penjelasan bahwa keuskupan bisa membuka juga pintu-pintu suci, sama seperti jubileum luar biasa. Luar biasa itu maksudnya bukan karena ini lebih wow dibandingkan yang jubileum biasa, tidak, misalnya di luar perhitungan normalnya, kan harusnya kan setiap 25 tahun sekali kan, 2025, 2016 apa 2013 saya lupa tuh jubileum, 2016 ya, jubileum khusus ya, kerahiman ilahi itu, di mana keuskupan itu membuka pintu suci juga. Tetapi dokumen yang menyangkut jubileum 2025 ini per Agustus awal tahun ini, itu kemudian memberikan penjelasan lagi bahwa pintu suci itu dikembalikan lagi kepada catatan awalnya. Apa itu? Pintu suci hanya ada di Roma. Nanti bisa dicek lagi, karena kalau dokumen yang saya baca pertama itu di Spes non confundit itu bisa di Roma, kemudian bisa juga di pintu-pintu keuskupan, katedral, pintu-pintu katedral di seluruh dunia, kemudian juga di Basilika Santo Fransiskus Assisi, ya, Basilika Kabar Gembira yang di kota Nazaret. Tapi kemudian kalau soal basilika-basilika di Roma itu tidak ada masalah, tapi basilika-basilika keuskupan juga saya yakin sudah dibatalkan ya. Ya kita nggak tahu, nanti ada penjelasannya, silahkan teman-teman buka di website resmi Kepausan mengenai hal itu. Yang perlu saya cek lagi, apakah basilika seperti Fransiskus, Nazaret itu kemudian juga dibatalkan juga. Tapi yang pasti, yang sejauh yang saya paham sampai saat ini, informasi yang kita terima per awal Agustus tahun 2024 adalah hanya yang utama adalah di pintu-pintu basilika kepausan itu, ya, Petrus, Paulus, Yohanes Lateran, dan Maria Maggiore. Salah satu yang berkesan buat saya adalah kita itu melaksanakan proses indulgensi. Ingat ya teman-teman, indulgensi adalah bukan penghapusan dosa. Penghapusan dosa itu hanya ada dalam sakramen tobat, di mana kita menerima absolusi. Jadi indulgensi itu adalah penghapusan hukuman atas dosa-dosa yang sudah diampuni. Ingat ya, saya tidak akan mengulangi lagi ya, kenapa ada pemahaman seperti itu ya. Tapi saya mau mengutip ya, saya akan jelaskan panjang, tapi saya mau mengutip ya, kisah tentang Raja Daud. Raja Daud punya perselingkuhan dengan Bathsheba, ya, bahkan dia mau merancangkan hal yang jahat dengan membunuh Uria, suami Bathsheba. Kemudian itu ditegur langsung oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Daud bertobat. Tapi apakah Tuhan mengampuni Daud? Iya, Tuhan mengampuni Daud. Tapi hukuman kepada Daud tetap terjadi. Kerajaan terbagi. Oke, kurang lebih seperti itu kalau kita pakai Alkitab suci ya. Pakai penggambaran yang lebih kalau kita merusak kaca jendela orang, ya, kita minta maaf, orangnya maafkan, tapi jangan lupa untuk memperbaiki. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, indulgensi ya, silakan teman-teman cari. Ada satu website bagus sekali ya, Katolisitas. Bahkan beberapa romo itu sudah memberikan penjelasan tentang indulgensi, ada indulgensi penuh, ada indulgensi sebagian, apa yang mesti dibuat. Dan nanti ketika jubileum itu ya, ketika Anda melewati pintu suci itu ada indulgensi penuh, yang sebenarnya juga walaupun tanpa jubileum itu pun kita bisa melakukannya. Kapan itu? Ya ketika kita bersiarah, ketika kita melakukan rosario dalam grup, ketika kita mengunjungi basilika sekarang tanpa harus menunggu jubileum pun. Itu yang saya paham ya. Harap ini nanti kalau ada apa saya akan koreksi ya. Itu pun bisa terjadi kalau kita melewati pintu basilika-basilika utama walaupun di luar jubileum. Tentu saja nuansanya agak berbeda. Ini nuansa jubileum, tentu nuansa ini yang
berbeda ini yang akan dirasakan ya, kasih karunia, rahmat, pengampunan dari Tuhan, di mana gereja menyatakan itu sebagai indulgensi itu ya, harta kekayaan iman gereja. Gitu. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi teman-teman kalau nanti ada yang mau tur, ada yang mau siarah, tolong diingatkan ya, tolong diingatkan karena ini adalah harta benda gereja ya, bukan itu uang, bangunan, museum, tidak. Tapi yang paling penting adalah harta-harta iman ini ya, terakses, bisa dimengerti, dipahami, dirayakan, dilaksanakan oleh seluruh umat beriman. Saya tadi saya merasa sangat tersentuh karena kita bisa di salah satu kapela di Basilika Santo Franciscus Bonaventura, Kapel Bonaventura. Kita melaksanakan sakramen tobat, kita melaksanakan ekaristi ya. Waduh, luar biasa rahmat dalam pesiarahan kita ini. Dan tentu saja itu yang saya katakan tadi, sakramen tobat dan ekaristi berkaitan dengan anugerah indulgensi yang diterima. Iya ya. Dan untuk selengkapnya tentang indulgensi, sahabat Katolik Ukraina bisa baca di Katolisitas. Oh iya, Katolisitas, mungkin juga ada beberapa romo yang sudah atau romo atau katekis yang sudah membuat itu di tapi ingat ya, harus cari di yang kira-kira sudah terwujud. Buat saya paling aman itu cari yang sumber resmi sebenarnya, keuskupan. Tapi contohnya kalau Katolisitas itu oke lah ya. Nah, teman-teman bisa misalnya saat bersiarah juga bisa doa Bapa Kami, Aku Percaya, dan juga intensi universal Bapak Paus ya Pak ya, doa universal gitu. Dan kalau seandainya kita mengunjungi basilika-basilika, itu ditambah dengan pernyataan iman, Aku Percaya, dan Bapa Kami. Jangan lupa tuh ya. Mendoakan yang sudah tiada dan juga untuk yang masih hidup kita sendiri ya Pak ya. Iya. Nanti silakan teman-teman buka tentang indulgensi. Oke. Pak, ini tak terasa pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih tips Pak Ardi buat sahabat Katolik Ukraina yang nanti ingin bersiarah juga mungkin bersama dengan kita nanti di 2025 kita akan ziarah juga Eropa Barat dan juga Timur, nanti kita share. Dan pasti banyak yang bertanya nih, wah saya pengen bersiarah tapi takut kehilangan apa gitu, arah gitu, saya takut hilang, bingung mau gimana dan sebagainya. Oh, apakah benar di sana ada copet atau gimana dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama saya ingin ya teman-teman supaya terutama yang Kristen Katolik ya, ingat ketika saya mengatakan Kristen itu berarti gereja yang satu kudus Katolik Apostolik ya. Nah, gitu. Teman-teman, ketika Anda memilih grup tour, perusahaan tour ya, perusahaan yang menyelenggarakan persiaran ini, Anda harus yakin bahwa ada imam di sana. Imam Katolik. Imam Katolik ya. Jangan cari, ini mohon maaf saya mesti tegas. Hati-hati orang Katolik ya. Kalau Anda ikut tur atau bahkan tur mungkin tur Katolik yang tidak ada imamnya. Kenapa? Karena kalau 2 minggu pasti Anda kehilangan 2 hari Minggu untuk merayakan Ekaristi. Kalau apalagi kalau dia ada hari raya. Nah, ingat, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Itu perintah gereja itu. Ya. Jadi Anda akan kehilangan rahmat-rahmat Ekaristi justru di tempat-tempat yang luar biasa. Itu kan sangat menyedihkan sebenarnya. Jadi mohon maaf ini tanpa bermaksud untuk apa-apa ya. Dan saya sebagai seorang imam sangat peduli kalau seandainya karena alasan saya siarah tapi justru tidak merayakan Ekaristi ya. Ingat, kita tidak seperti saudara-saudari dari agama lain bahwa wajib hukumnya kalau bagi yang mampu harus ke satu kota tertentu, tidak ya. Tapi dikatakan kalau Anda sampai tidak mengikuti peran Ekaristi, itu ya. Jadi teman-teman yang Kristen Katolik, ingat ya, carilah tur, penyelenggara tur yang ada imam di dalamnya, imam Katolik, begitu, sehingga Anda dibimbing dan terutama merayakan sakramen-sakramen, ya, tentu saja terutama yang paling utama adalah sakramen Ekaristi. Dan semoga imam Anda yang menjadi pendamping rohani selama pesiarahan itu membuka kesempatan untuk menerima sakramen tobat. Itu artinya di situ ada proses juga mungkin entah indulgensi di sana, ada sakramen tobat, sakramen Ekaristi, dan tentu saja kita akan mendapatkan pengajaran-pengajaran sesuai dengan kasana iman Katolik. Kalau Anda nanti ke Yerusalem, ke Bethlehem,
ke Nazaret. 95% situs yang akan dikunjungi oleh kelompok Katolik, Ortodoks, Protestan, Pentekostal, Maronit, bahkan mungkin teman-teman yang dari aliran-aliran itu, ya, itu semua adalah situs-situs gereja Katolik. Gereja Katolik yang dikelola oleh teman-teman Fransiskan, ya, apa tuh mereka? Kustodi Terra Santa, pintu-pintu, ya? Kustodi Terra Santa, penjaga tanah suci. Tanah suci, Pater, ya. Itulah gereja Katolik secara khusus oleh saudara-saudara kita Fransiskan. Iya. Ya, jadi apa namanya, kalau Anda ke sana dan dengan kelompok dengan tur Katolik, ya, pertama ada imamnya. Pertama, Anda terjamin perayaan-perayaan sakramennya. Yang kedua, tentu saja akan lebih mudah. Ya, kita satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, mereka akan lebih terbuka untuk melakukan ini perspektif kita. Tapi kalau Anda saya pernah dengar satu kali ada satu grup, ya, saya sempat komplain juga, ya, karena dan yang komplain itu bukan juga ternyata dari kelompok Katolik, tapi Protestan arus utama seperti ya GKI, GPIB, karena HKBP, ya. Kebetulan satu orang ini yang Katolik ini nyasar ke sana, gitu. Lalu si pendampingnya, mohon maaf ya, bukan Katolik dan tapi dari satu aliran apa, dan mulai ya menyerang arus utama Protestan, ya, seperti yang GKI, GPIB, GEMI atau yang lain, dan kemudian juga gereja Katolik. Di mana? Di gereja-gereja Katolik di Tanah Suci. Itu kan sesuatu yang menyedihkan ya sebenarnya. Maka mohon maaf, ini bukan berarti mengiklankan atau apa. Kalau Anda seorang Kristen Katolik, ya, carilah tur yang diselenggarakan oleh orang Katolik, atau mungkin juga oleh orang lain yang non Katolik, ya, yang pokoknya menyediakan imam sebagai pendamping rohaninya, terjamin perayaan sakramennya, terjamin pengajaran kesana imannya, ya, dan yaitu apa namanya, sangat disayangkan kalau Anda bisa datang berjejak ke tempat yang begitu luar biasa tapi tidak merayakan sakramen-sakramen, terutama Ekaristi. Ada juga misa harian ya, Pater, ya. Oh iya, ya, puji Tuhan ya, kita di rute ini sesering mungkin misa harian. Jangan cuma cari 4 misa harian, atau 4 misa, 2 kali di hari Minggu karena mereka 2 hari Minggu, dan 1 kali, wah, apa namanya, ingat ya, saya sering mengajak teman-teman yang mau ikut siar dengan saya, Anda siara. Kalau Anda mau happy, tentu saja ada masanya, tapi jangan juga apa namanya, itu menjadi porsi yang lebih banyak, atau bahkan dalam tanda kutip, mohon maaf, hura-hura atau happy-happynya di tempat-tempat siara. Udah kita foto-foto aja, ya. Oh, di sini makamnya Fransiskus, oh ini makamnya Clara, ya, tapi tidak buat Ekaristi. Waduh, sayang sekali. Ya. Oh, ini tempat apa nama Santa Bernard dari Nevers, ya. Ini tempatnya Lourdes, tapi tidak ikut itu tidak ikut adorasi, tidak misa, tidak ikut adorasi sakramen Maha Kudus. Wah, kita kehilangan banyak hal di tempat yang gemari Paloh Jinawi secara rohani, ya. Gitu. Iya, luar biasa, Pater. Pater, terima kasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini. Dan sahabat Katolik Keren dari Kota Assisi, salam dari kami, dan semoga dengan persiaran ini juga nanti akan tayang sahabat Katolik Keren seperti bersiar langsung, ya, dan merasakan imannya dikuatkan, dan nanti juga kita juga akan berlanjut bersiara di tempat-tempat yang lainnya. Dan sampai jumpa. Salam dari Kota Assisi, Katoliko memang keren. Salve. Salve. Salve sahabat Katoliko keren. Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi.
Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliko Keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katoliko Keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko Keren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!